Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Dwi Syarian dari 3F AKM. Di sini saya akan melanjutkan prosesi aplikasi ABSS karena saya terakhir itu telah memasukkan saldo piutang maupun hutang dari customer ataupun salesnya juga. Jadi untuk step selanjutnya yaitu saya seperti video yang telah Ibu berikan, bisa kita ke teks di sini lalu menghapus pajak-pajak yang tidak digunakan. Lalu juga bisa kita melihat card list di sini di card file. Kita pencet card list, di sini sudah tertera masing-masing card listnya. Lalu kita langsung masuk ke penginputan barang. Untuk penginputan barang sendiri, di dalam buku yang ada di Google Classroom, saya belum menemukan eh, daftar barang untuk di-input. Saya hanya menemukan tabel saldo awal dari masing-masing barang. Saya tidak menemukan eh, halaman seperti yang ada di video yang ada di Google Classroom. Jadi karena di video di buku tersebut tidak ada, jadi saya mengikuti yang ada di video saja. Ketika saya telaah, sepertinya ujungnya akan sama, jadi saya menggunakan yang ada di video. Kita input untuk namanya, lalu eh, kita bisa langsung pencet ini. Untuk kita beli, kita masuk ke pembelian. Pembelian ini, ya HPP. Lalu untuk ketika saya menjual, ini masuk ke penjualan barang dagang. Ketika saya menyimpan, itu masuk ke persediaan barang dagang. Lalu untuk item detailsnya, buying detailsnya ininya unit. Untuk buying atau pembelinya itu dalam per unit. Lalu untuk selling detailsnya di sini tertera seharga 700.000 per unit. Lalu dikenakan pajak, yaitu PPN 10% di sini. Untuk buyingnya juga terkena pajak PPN 10%. Lalu yang lain-lainnya tidak ada, kita langsung bisa mencet new lagi. Sales account. Eh, oh ini masuk ke HPP. New. Yang selanjutnya ada Eka, yaitu Eka Lauya. Eka Lauya. Eka Lauya. Per unit PPN, lalu di sini harganya tertera 560.000 per unit. Untuk yang lainnya tidak ada, kita langsung pencet new. Selanjutnya ada MR.
Madri. Ya, ya. Untuk penjurnalannya sudah sesuai. Seperti yang tadi, kita hanya mengubah harga jualnya menjadi 50. Lalu kita klik new lagi. Dan yang terakhir ada NL atau Nala. Ya, Nala. Seharga 650. Sudah PPN dan juga jurnalnya sudah. Lalu kita klik OK. Di sini sudah masuk semua. Lalu kita harus memasukkan saldo awal persediaan dari masing-masing barangnya. Kita bisa masuk ke halaman adjust inventory ini, lalu kita atur di tanggal 1 Mei 2022. Lalu kita ambil, oh sorry, lalu kita klik kanan di posisi item number, search inventories item, lalu kita use yang Brawijaya ini terah sebanyak 49 item. Untuk unit cost-nya itu harga 90. Lanjut ke Eka Lauya sebesar 48, harganya 392. Lalu lagi untuk Madri 20. Untuk Nala 10. Lalu kita bisa lihat jurnalnya di lihat ya. Setelah itu kita pencet record, rekam dulu. Terus saya lagi zero. Sebentar, terjadi kesalahan seperti ini. Oke. Allocation for H9 Oh, mohon maaf. Di sini belum saya atur untuk account-nya. Ini masuk ke kas kecil. Oh, maaf, persediaan barang dan semuanya masuk ke persediaan barang dagang.
record, akan muncul jurnalnya seperti ini. Baik, saya lanjut untuk step yang selanjutnya, yaitu link account. Di sini, untuk link account, kita bisa pencet di setup, lalu kita ke link account. Lalu untuk sales, untuk penjualan, kita pencet di sales account. Di sini sudah sesuai apabila tracking penerimaan, kita akan masuk ke piutang dagang, tapi untuk customer masuknya ke Kasbank. Lalu untuk I charge rates on sales, ini jasa pengiriman, gitu. Jadi dikenakan jasa pengiriman kepada kepada pembeli. Jadi kita masuk ke akunnya jasa pengiriman, lalu I track deposits collect from customer. Jadi beberapa customer kadang ada yang menaruh uang muka atau deposit sebelum mereka akan membeli barang tersebut, seperti titip uang atau seperti apa, misalnya Budi titip uang di tanggal 10 untuk pembelian di tanggal 20, seperti itu. Jadi untuk itu berarti masuknya ke uang muka. Untuk ini I give discount for early payment untuk sebagai hadiah, seperti itu. Jadi kita ada diskon pembelian. Sorry, diskon penjualan. The account for is usually given is usually as expense account. Lalu untuk I assess charge for late payment, untuk pembeli yang telat membayar berarti akan dikenakan denda, penghasilan denda. Lalu seperti itu bisa kita oke. Selanjutnya ke link account untuk purchase atau pembelian. Liability, sorry, ini sudah sesuai dengan yang ada di buku panduan. Lalu I can receive items without a supplier bill. Ini kemungkinan terjadi kalau terkadang kita membeli tapi billnya sudah muncul tetapi barangnya belum. Ah, barangnya sudah muncul tapi billnya belakangan, seperti itu. Tapi untuk kasus yang ada pada modul tidak terkena kasus seperti ini. Jadi di lockup saja. Langsung kita ke I pay freight on purchase. Ini masuk ke jasa biaya pengiriman juga. Lalu yang I track deposits paid to supplier. Terkadang kita juga yang mendeposit ke apa sebutannya, ke sales, ke penjual, ke orang yang akan kita tuju untuk pembeliannya. Ini juga ditaruh ke uang muka pembelian. Uang muka pembelian. Oh sorry, nanti akan saya cek untuk yang penjualan tadi, uang muka penjualan atau pembelian. I take discount for early payment. Saya mendapatkan diskon saat pembayarannya lebih awal. Jadi mendapatkan diskon pembelian. Lalu I pay charge for late payment. Di sini saya lihat akunnya tidak ada untuk denda. Karena ini harusnya dilakukan oleh pihak yang kita tuju untuk dibeli gitu. Jadi kita tidak usah centang. Oke, saya cek kembali untuk yang sales account tadi, uang muka penjualan. Oh iya, uang muka penjualan sudah benar. Saya takut salah untuk uang muka pembelian. Oke, cukup untuk video tutorial ABSS, aplikasi ABSS sampai dengan link account. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.